Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Pada kali ini kita sudah melewati membaca Al-Quran dan juga menghafal Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Saat ini kita akan menuju apa sih Al-Quran dan Hadis itu? Nah, kita ulangi sekali lagi, yakni Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulullah dan kemudian ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir tanpa keraguan dan berisi 30 juz, 114 surat, dan 6.214 ayat. Apa sih hadis itu? Nah, hadis adalah perkataan atau perbuatan atau ketetapan serta persetujuan dari Nabi Muhammad SAW, kemudian dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Ragam yang hampir sama dengan hadis ada 4, yakni ada sunnah, khobar, asar, dan hadis. Nah, sunnah adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidup Nabi Muhammad. Sedangkan hadis itu merupakan perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Dan juga para ulama itu ada pula yang menyamakan antara sunnah dengan hadis. Kemudian ada khobar. Khobar merupakan sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selainnya. Kemudian ada asar, yakni sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Fungsi hadis itu ada 4. Yang pertama yakni bayan at-takrir atau disebut juga dengan bayan al-ta'kid dan bayan al-isbat. Bayan al-takrir adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Jadi fungsi hadis itu bisa memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Yang kedua yakni ada bayan al-tafsir, yakni merupakan penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut seperti pada ayat-ayat umum atau ayat yang tidak mempunyai batasan atau ayat yang bersifat umum. Kemudian yang ketiga ada bayan al-tashri', yakni hadis itu mampu memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada pada Al-Quran. Dan yang terakhir ada bayan al-nasakh. Bayan al-nasakh adalah hadis mampu membatalkan ketentuan terdahulu sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Nah, itulah pengertian dan posisi kedudukan hadis dan juga fungsi hadis pada kehidupan umat Islam. Bahwasanya hadis merupakan suatu hal yang penting karena merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Maka dari itu, sesuai dengan surat An-Nisa dan An-Nahl yang telah kita pelajari di waktu yang lalu, bahwasanya kita harus tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga kepada hadis. Sekian itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.